Aksi keji Israel yang terus menyerang warga sipil Palestina dan kini mulai mengarah ke Lebanon sungguh telah di luar nalar kemanusiaan dan tidak dapat dimaafkan. Ya, meski telah banyak negara termasuk Indonesia berupaya menghentikan, nyatanya perilaku biadab Zionis Israel semakin beringas. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa hikmah yang bisa kita petik dari genosida ini? Imam Adaruqtin, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia akan memaparkannya untuk Anda. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sangat panjang, lebih dari 100 tahun sejak tahun 1917. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 2023 lalu ketika Israel tiada henti melakukan serangan kejahatan kemanusiaan kepada rakyat di Gaza, Palestina, mulai dari melakukan pembunuhan, kemudian melakukan pengusiran terhadap warga sipil, bahkan juga menghambat distribusi makanan untuk diterima oleh masyarakat di jalur Gaza. Sejauh ini juga perang sudah menyebar tidak hanya lagi di Gaza, Palestina, melainkan juga sudah sampai ke wilayah Lebanon. Bahkan sejauh ini juga sudah ada sebanyak 11 pimpinan Hamas yang tewas di tangan serangan Zionis Israel. Berikut saya akan sampaikan satu persatu siapa yang tewas di tangan Zionis Israel. Yang pertama dan juga terbaru adalah Ismail Haniyeh yang merupakan pimpinan tertinggi Hamas yang tewas pada tanggal 31 Juli 2024 lalu karena serangan rudal. Kemudian yang kedua adalah atas nama Muhammad Tif yang tewas dalam serangan udara jet tempur bulan lalu. Kemudian atas nama Hasan Akasa, kemudian juga Saleh Al-Aruri, lalu juga Emad Akel, lalu juga Yahya Ayas yang tewas melalui serangan bom telepon ketika ia sedang menelepon ayahnya pada kala itu. Kemudian juga yang ketujuh atas nama Salah Syahadeh. Kemudian yang ke-8 yang merupakan pendiri gerakan Hamas, ini kiprahnya sangat besar bagi Hamas yaitu Ahmed Yassin yang dibunuh lewat serangan rudal. Lalu yang ke-9 atas nama Abdel Aziz Al-Rantisi, kemudian juga bisa dilihat yang ke-9 dan juga ke-10 atas nama Adnan Al-Ghul, dan yang terakhir adalah atas nama Mahmud Al-Mabuh yang disetrum dan juga dicekik di kamar hotelnya di Dubai pada tahun 2010 lalu. Sebenarnya pemerintah Indonesia ini sudah sangat tegas menyatakan posisinya yaitu mengecam tindakan tegas dari Zionis Israel. Lantas bagaimana dari sudut pandang agama Islam seharusnya bersikap melihat konflik dari Israel dan juga Palestina? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, ada dengan Pak Imam Adaruqtin. Selamat siang, Pak Imam. Ya. Silakan duduk, Pak. Ya. Pak Imam, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang agama, bagaimana sih menyikapi konflik berkepanjangan dari Israel dan Palestina ini? Kalau dari sudut keagamaan, itu lebih rumit lagi. Artinya itu paling tidak ada segitiga keagamaan pada situ, satu Kristen, dua Islam, tiga Yahudi. Nah, karena memang ketiganya itu memiliki The Holy Land di situ, punya situs juga suci, Masjidil Aqsa, Bethlehem, dan Haikal Sulaiman. Yahudi dan Kristen itu Bethlehem di tempat yang sama. Jadi urusannya itu sebenarnya menjadi global issues, dalam arti globalnya itu keagamaan. Jadi Kristen, baik itu Kristen maupun Katolik, itu seluruh dunia itu mungkin sekarang sudah mencapai 21%. Sedangkan Islam sekarang semakin banyak penganutnya, sekitar 19%. Dan itu ada di mana-mana. Kalau itu terjadi, mungkin akan menjadi semacam the crusade yang kesekian. Itu akan sangat menghancurkan baik itu umat dan juga peradaban. Nah, tapi kalau dilihat dari sudut perangnya itu disisihkan dari persoalan keagamaan, tapi semata-mata kemanusiaan konteks ini, dan sekarang sebenarnya ingin diisolasi bahwa ini Israel against humanity.
Karena pembunuhan secara besar-besaran terhadap Palestina, juga perampasan wilayah-wilayah. Indonesia berdiri pada posisi ini perang melawan anti kemanusiaan. Terus karena di situ ada Amerika, ada negara superpower juga di situ, maka Indonesia posisinya itu dalam konteks ini mengecam dan mengecam. Sesamping itu juga menggalang kekuatan semakin banyaknya yang menekan secara politik juga diplomatis agar dalam konteks peradaban dunia, pergaulan masyarakat dunia ini bisa mengisolasi kekuatan Israel. Hanya saja memang kendalanya itu persoalan laten ya, itu veto, yaitu repot juga. Ini mekanisme global juga yang diresmikan di dalam badan-badan PBB pun juga, meskipun PBB menyatakan itu kecaman, tapi nggak bisa mengeluarkan. Karena ada hak veto itu ya Pak? Ya. Sekarang di ICJ, the International Court of Justice, Israel pun sudah dinyatakan sebagai melanggar kemanusiaan. Tapi apa tuntutan untuk akibat-akibat hukumnya itu, siapa pelakunya ini? Hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya ya. Tetap bisa melangsungkan serangan, bahkan terbaru pimpinan Hamas Ismail Haniyeh tewas. Jadi maksud saya bahwa dari sudut keagamaan sebenarnya tekanannya sudah dikurangi untuk bisa masyarakat dunia itu memahami secara politik dan diplomatik gimana tekanan terhadap Israel itu dilakukan. Oke, kalau misalnya kita melihat bangsa Indonesia, sebenarnya kan sudah jelas ya sikap dari pemerintah mengecam dan juga benar-benar melarang Israel untuk melangsungkan serangan ini, Pak. Tapi sebenarnya selain memberikan himbauan dan juga kecaman tegas, apakah ada tindakan lain yang bisa dilakukan Indonesia? Karena jelas kalau misalnya turut berperang kan bukan opsi ya, Pak. Baiknya seperti apa? Ya, yang dilakukan Menteri Luar Negeri atas nama bangsa Indonesia dan juga tentu saja ini sebagai Menteri Presiden ya sudah sangat baik menurut saya. Bu Menlu ini melakukan kunjungan ke berbagai negara dan ke berbagai forum dalam forum-forum resmi ini juga untuk bagaimana bisa menekan Israel itu. Saya kira secara diplomatik sudah sangat maksimal. Kalau secara senjata memang Indonesia itu hadir diundang sebagai tentara penjaga perdamaian di sekitar situ, ya di Lebanon atau di sekitar bukan masuk di wilayah Israel tapi di Lebanon, Suriah dan sebagainya. Terlibat lah ya untuk bantuan kemanusiaan, kemudian juga untuk menjaga di wilayah sekitarnya ya Pak. Iya betul. Jadi sudah maksimal. Hanya sekarang itu saya kira memang masalah sense of humanity, rasa kemanusiaan ini memang mengalami kemunduran. Ini paradoks dalam konteks peradaban kemodernan yang di mana semua orang memahami penghormatan akan hak-hak asasi manusia semakin maju, tapi justru Israel menyerang ini secara anti kemanusiaan. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum DMI Pak Imam Ad-Darukutni atas waktunya. Kita sama-sama berharap supaya segera ada tindakan khusus untuk benar-benar bisa mencegah dan juga mengakhiri konflik berkepanjangan dari Israel dan juga Palestina. Dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia juga tidak henti-hentinya untuk terus menyerukan perdamaian dan juga mengecam tindakan genosida yang dilakukan di sana. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Yohanes dan Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.